Fungsi DPR Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Ada fungsinya di situ adalah legislasi atau artinya perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang dasar. Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan undang-undang APBN. Fungsi pengawasan melalui APBN. Wewenang DPR itu ada pembentuk undang-undang, memberikan kesetujuan undang-undang, membahas rancangan undang-undang, memperhatikan pertimbangan DPD, membahas bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Jadi yang dibahas di PowerPoint ini ada dua. Yang pertama fungsi DPR dan wewenang DPR. Jadi udah kita pahami, lebih banyak dia merancang dan membentuk undang-undang itu sendiri. Itulah pekerjaan yang lebih besar dari membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan, memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang atau perdamaian, memberikan persetujuan atas perjanjian internasional, memberikan persetujuan kepada Presiden, memberikan pertimbangan kepada Presiden, memilih anggota BPK dan memperhatikan pertimbangan DPD, dan masih banyak lagi tentang bagaimana wewenang-wewenang dari DPR itu sendiri. Itulah pembahasannya di dalam satu materi ini, yaitu tentang pembahasan bagaimana tentang wewenang DPR. Jadi semua sudah dijelaskan, masih banyak lagi tentang penjelasan seterusnya. Nanti bisa dilihat di buku paket yang sudah ada di situ, sudah dijelaskan satu persatu. Hak-hak DPR, ada hak interpelasi, meminta keterangan, hak angket, melakukan penyelidikan, hak menyatakan pendapat seperti kebijakan pemerintah, tindak lanjut pelaksanaan dan interpelasi, dugaan bahwa presiden dan wakil presiden. Itu hak-hak dari DPR. Sama dengan presiden memiliki hak tersendiri. Jadi hak interpelasinya meminta keterangan, hak angketnya melakukan penyelidikan, menyatakan pendapat. Terutama di pendapat itu yaitu tentang kebijakan pemerintah, peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Itulah dia mengemukakan pendapat bagaimana apakah kebijakan pemerintah itu adalah sesuai dengan keinginan rakyat atau tidak. Kalau tidak berarti harus dicari solusinya. Tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi. Jadi dugaan bahwa presiden dan wakil presiden, mudah-mudahan tidak ada ini. Hak anggota DPR mengajukan usulan rancangan undang-undang, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas protokoler dan keuangan administrasi, pengawasan, mengusulkan program. Itu hak anggota DPR. Jadi penjelasannya adalah ini nanti bisa dipahami melalui buku paket yang sudah ada. Jadi seperti imunitas, berarti harus lebih berimun, lebih sehat, dan bisa menyampaikan pendapatnya sebenarnya dengan pendapat yang lebih dipahami oleh orang banyak. Jadi keuangan administrasi, pengawasan, pengusulan program, melakukan sosialisasi, itu semua tentang hak anggota DPR yang duduk, yang mewakili rakyat seluruh ya. Kewajiban anggota DPR tadi sudah hak, sekarang kewajiban. Memegang teguh dan mengamalkan undang-undang, betul. Melaksanakan undang-undang, mempertahankan memelihara kerukunan NKRI, mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan negara, memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat, menaati prinsip demokrasi, menaati tata tertib dan kode etik yang menjaga etika dan norma kerja. Jadi itulah pembahasannya jika ditanya, yaitu tentang kewajiban anggota DPR. Anggota DPR itu sangat-sangat besar tugas dan tanggung jawabnya kepada rakyat. Dialah yang mengamalkan undang-undang, dia juga yang melaksanakan undang-undang, dia yang pertahankan dari kerukunan NKRI, dan dia mendahulukan kepentingan negara, memperjuangkan peningkatan kesejahteraan, dan menaati prinsip demokrasi,
menaati tata tertib dan kode etik,